Pagi di kampung itu tak pernah benar-benar sunyi. Ayam berkokok bersahutan. Ibu-ibu keluar rumah dengan daster dan rambut dicepol asal. Dan suara sapu lidi menggesek tanah jadi irama khas tiap waktu pagi. Di seberang gang kecil yang lebarnya hanya cukup untuk satu mobil itu, dua warung berdiri saling berhadapan. Warung milik Emi di sebelah kiri dan warung Sri tepat di seberangnya. Emi, janda beranak 3 yang dikenal tangguh, sudah lebih dulu membuka usaha sembako sejak setahun lalu. Warungnya lengkap, mulai dari beras, gula, minyak goreng atau 9 bahan pokok, sampai telur dan sabun cuci. Ia tak pernah ragu melayani siapapun dengan senyum ramah, meski hidupnya jauh dari kata mudah. Warung itu bukan sekedar tempat jualan, tapi penyambung hidup bagi ia dan ketiga anaknya yang masih sekolah. Sri, tetangganya, awalnya hanya berjualan sayur di atas meja kayu kecil. Ia dikenal lebih tertutup dan jarang berbicara kecuali jika ditanya. Namun, beberapa bulan belakangan, warungnya mulai berubah. Tak lagi hanya sayur. Ia mulai menjual telur, mie instan, bahkan sabun cuci. Barang-barang yang selama ini hanya bisa didapat di warung Emi. Warga kampung pun mulai bergumam, menilai bahwa Sri sepertinya sedang mengikuti jejak Emi. Warung Bu Sri sekarang mirip warung Bu Umi ya, lengkap juga, kata salah satu ibu yang habis beli beras pagi itu. Emi hanya tersenyum kecut, meski dalam hatinya mendidih. Ia tahu rezeki tidak akan tertukar, namun rasa sebal tetap tak bisa dihindari, terutama ketika seorang pelanggan langganan tiba-tiba berpindah ke warung Sri hanya karena selisih harga Rp1.000. Puncaknya terjadi saat Sri membeli etalase kaca. Barang yang sebelumnya hanya dimiliki Emi itu kini berdiri kokoh di depan warung Sri, membuat dua warung itu terlihat seperti kembaran yang berseteru diam-diam. Aku gak pernah ngajak dia ribut, gumam Emi saat ngobrol dengan tetangganya, Bu Narti, suatu sore. Tapi kenapa semua yang aku jual, dia juga jual? Rasanya kayak mau nempel terus dia. Bu Narti hanya mengangguk, bingung harus menanggapi apa. Di kampung kecil seperti ini, persaingan bisa terasa lebih tajam daripada pisau dapur. Sementara itu, Sri pun merasa dirinya hanya sedang ikut usaha demi menambah pemasukan rumah tangga. Suaminya hanya buruh bangunan dengan penghasilan tak menentu. Ia merasa tak salah meniru usaha orang, apalagi kalau itu bisa menghidupi keluarganya. Tapi Sri juga tahu, diam-diam Emi menganggapnya sebagai pesaing yang menjengkelkan. Suatu hari, Sri memberanikan diri menyapa Emi saat sedang menyapu halaman. "Pagi Bu Emi." Emi hanya menoleh sekilas, lalu kembali menyapu tanpa menjawab. Udara pagi yang semula segar mendadak jadi gerah. Sri pun mendesah, lalu masuk ke warungnya dengan wajah kecewa. Dari hari ke hari, suasana makin tegang. Anak-anak mereka saling pandang di jalan tapi tak berani menyapa. Bahkan, pembeli kadang bingung harus ke warung mana dulu. Beberapa warga sampai menyindir halus. Kayaknya dua warung ini kayak lagi main catur ya, saling tunggu gerakan. Namun di balik dinginnya sikap, Emi mulai menyadari satu hal. Pendapatan hariannya mulai berkurang. Ia tak bisa memungkiri, Sri juga punya pembeli sendiri sekarang. Warung sekarang itu makin ramai, dan Emi sering melihat ibu-ibu berjalan menyeberang dengan keranjang belanja yang masih kosong. Tak ingin kalah, Emi menambah stok dagangan. Ia mulai menjual barang-barang yang jarang ditemui, seperti tepung beras, kecap merek luar kota, bahkan camilan anak-anak. Ia pikir kalau tak bisa menang di harga, ia harus menang di kelengkapan. Sri pun tak tinggal diam. Ia mulai mengatur ulang posisi barang dagangannya agar lebih menarik, bahkan memberi potongan harga kecil-kecilan untuk pembeli tetap. Tak ada kata yang terucap, tapi perlombaan diam-diam itu semakin nyata dari hari ke hari. Yang satu merasa diikuti, yang satu merasa tak dihargai. Keduanya sama-sama memendam, dan tak satu pun yang mencoba menjembatani jurang yang makin dalam. Persaingan dua warung itu bukan hanya soal barang dagangan, tapi soal harga diri dan perasaan terancam yang tak pernah mereka akui.
Dan begitulah, dua warung berdiri berdampingan tapi tak pernah benar-benar berdamai. Jalan kecil itu kini menjadi saksi bisu dari dua hati yang saling curiga. Dua perempuan yang sama-sama ingin bertahan hidup, namun malah terjebak dalam gengsi dan amarah yang makin membara. Di situ, tanpa mereka sadari, setan iblis jahanam mulai menunggangi benih kebencian yang telah ditumbuhkan, dan perlahan-lahan akan berbunga menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekedar persaingan warung. Sore di kampung itu mendung, tapi hawa panas justru terasa lebih menyengat dari biasanya. Angin semilir membawa bau tanah basah yang belum sempat tersiram hujan. Sementara warung-warung mulai bersiap tutup. Di teras rumah Sri, Wajan masih mengepul. Ia baru saja selesai menggoreng 5 potong ikan pindang untuk makan malam. Seperti biasa, ia meletakkannya di atas tampah kecil, ditutup saringan kawat seadanya. Sri masuk ke dalam untuk menyiapkan nasi. Baru sebentar punggungnya berbalik. Suara berisik di teras membuatnya menoleh cepat. Dan benar saja, seekor kucing belang oranye putih sedang menyeret seekor ikan goreng ke sudut pagar. Cakar kecilnya mencengkeram kuat, sementara ekornya bergoyang riang. 2 potong lainnya sudah hilang entah kemana. "Ah, kucing sialan!" Sri berteriak, lari keluar rumah sambil membawa sapu lidi. Kucing itu kabur secepat kilat, masuk ke arah pekarangan rumah Emi. Sri mengejar, tapi hanya sempat melihat buntut kucing itu menghilang di balik tumpukan kardus bekas. Ia kenal betul kucing itu, namanya Tompel, milik Emi. Sudah beberapa kali ia lihat si Tompel tiduran manja di kursi plastik warung Emi. Bahkan kadang diberi sisa ikan asin oleh anak bungsunya. Wajah Sri memerah. Kesal dan lapar bercampur jadi satu. Tanpa pikir panjang, ia melangkah cepat ke rumah Emi, masih dengan sapu lidi di tangan. Langkahnya mantap seperti prajurit. Mata tajam menusuk pintu rumah tetangganya yang sangat terbuka. "Bu Emi!" serunya sambil mengetuk pintu dengan keras. "Bu Emi, keluar! Kucing sampean maling ikanku!" Dari balik pintu, Emi muncul dengan tangan masih memegang kantong plastik isi telur. "Apaan sih? Teriak-teriak sore begini?" tanyanya ketus. "Itu kucing sampean loh, maling ikanku. 3 potong hilang, baru aja digoreng." Emi mengerutkan kening, lalu tertawa kecil yang terdengar sinis. "Lah kucing aja dipermasalahin. Kucing Bu Sri, bukan manusia. Wajar kalau nyolong ikan, awang dia binatang." "Ya tapi kucing sampean itu sudah sering saya lihat tidur di sini kok. Dikasih makan sama anak sampean juga. Kalau ndak tanggung jawab ya jangan pelihara." Suara Sri meninggi. Mata di balik kacamatanya berkedip cepat karena emosi. Emi meletakkan plastik telur di kursi, menyilangkan tangan di dada. "Oh, enak aja. Kucing itu bukan saya yang melihara kok. Datang sendiri, tidur di mana-mana. Kalau sampean ndak bisa jaga makanan, jangan nyalain kucing. Lagian baru juga ikan pindang. Sini, mau saya ganti 2 kali lipat, mau?" "Alah, nggak butuh diganti." Sri menunjuk wajah Emi. "Aku datang bukan minta ganti, tapi minta tanggung jawab. Lain kali jagain hewan sampean." Dan disitulah batas kesabaran Emi runtuh. "Dasar cerewet, baru ikan segitu aja teriak-teriak, kayak kehilangan emas. Kalau mau ribut, jangan bawa-bawa kucing. Itu hewan bebas, hewan liar, bukan punya saya. Lagian sampean itu dari dulu nyari masalah sama saya. Jualan ikut-ikutan, sekarang malah nyalain kucing dan menyalain saya." Sri melotot. Dulu, aku malah bawa-bawa dagangan. Ini soal kucing, bukan warung. Jangan lempar isu sampean." "Lawang karena sampean itu cari masalah terus kok. Gak suka ya bilang dari awal. Jangan pakai alasan kucing buat nyulut ribut." Emi balas menaikkan nada suara. Keributan itu mengundang tetangga keluar rumah. Beberapa ibu-ibu mulai berdiri di depan pagar, pura-puranya halaman sambil mencuri dengar. Anak-anak kecil berhenti main bola plastik dan menonton seperti nonton sinetron. "Kucing aja diributin, heran aku," gumam Bu Narti pelan pada tetangga di sampingnya. Pertengkaran makin panas. Gak ada yang mau mengalah. Bahkan ketika suara petir mulai terdengar dari kejauhan, Tompel, si biang kerok,
entah sudah bersembunyi di mana. Barangkali sedang tidur nyenyak di atas genteng, tak tahu bahwa ia sudah menyebabkan perang kecil antara dua pemilik warung. Akhirnya Amy menutup pintu dengan keras, "Brak!" membiarkan Sri berdiri di depan rumah dengan dada naik turun. Sri menatap pintu itu dengan nafas memburu. Sebelum berjalan pulang, ia mengumpat pelan dan meludah di depan pintu Amy. "Asu raimu, Mi!" Sementara itu, ikan pindang yang tersisa sudah dingin. Sapu lidi masih digenggamnya erat, hanya masih panas. Bukan hanya karena ikannya hilang, tapi karena Amy lagi-lagi bersikap semena-mena. Persaingan diam-diam yang selama ini tertahan, kini mulai menunjukkan taringnya. Hari-hari belakangan ini, warung sembako milik Amy tampak makin ramai. Beberapa warga yang biasanya belanja ke toko keliling, kini lebih memilih mampir ke warung kecil di depan rumahnya. Warung itu sederhana saja, hanya beralaskan semen kasar dan etalase kaca bekas. Tapi isi dalamnya lengkap. Dari beras, minyak goreng, hingga sabun cuci. Bahkan ia mulai menambah stok jajanan anak-anak yang ditaruh di toples plastik besar di dekat pintu masuk. Pagi itu, seperti biasa, Amy sudah sibuk dari subuh. Ia menakar ulang beras ke dalam kantong-kantong plastik ukuran 1 liter, menata mie instan di rak kayu yang mulai lapuk, lalu mencatat stok yang harus dibelinya sore nanti di pasar grosir. Tangannya lincah, gerakannya cekatan, tapi wajahnya tenang. Ia tersenyum kecil saat ia melihat dompet plastik berisi uang receh hasil penjualan kemarin yang mulai mengembung. Alhamdulillah ya Allah. Meskipun cuma segini, tapi bisa buat bayar sekolah Dila. Gumamnya lirih sambil menyelipkan dompet itu ke dalam lemari kayu di belakang warung. Amy memang bukan tipe wanita yang suka mengeluh. Sejak ditinggal suami 5 tahun lalu karena sakit paru-paru, ia menjadi tulang punggung bagi ketiga anaknya. Tak ada waktu untuk meratap. Ia memilih bertahan memutar otak dan memutar uang seadanya. Dan warung inilah satu-satunya sumber nafkah yang ia punya. Peningkatan penjualan itu bukan terjadi tiba-tiba. Amy paham betul, dalam berdagang, tak bisa hanya mengandalkan keberuntungan. Ia menjaga hubungan baik dengan para tetangga. Sesekali memberi diskon kecil, bahkan pernah mengizinkan seorang ibu tetangga berutang beras 2 liter saat belum gajian. Semua itu pelan-pelan membentuk kepercayaan. Dan kepercayaan itulah yang sekarang membuahkan hasil. Pagi itu, warungnya kembali dipenuhi pelanggan. Ibu Lilis datang membeli minyak goreng dan gula. Menyusul Pak Darto, tukang ojek, beli rokok dan kopi saset. Anak-anak kecil juga mulai berdatangan membeli permen dan ciki, sambil menyelipkan uang recehan hasil minta dari ibunya. "Bu Emy, ini sariminya 2 ya, yang rasa ayam bawang," ujar Bu Lilis sambil menaruh uang di atas meja kayu. Amy mengangguk dan langsung mengambilkan barang pesanan. "Iya Bu, ini sudah pas ya uangnya." Semua berjalan seperti biasa. Tak ada yang istimewa, tapi justru itulah yang membuat Amy merasa tenang. Dalam dunia yang sering berubah, tanpa aba-aba, stabilitas adalah kemewahan. Namun di balik semua itu, Amy juga tahu kesuksesan kecilnya diam-diam mengusik seseorang, Sri. Beberapa kali saat sedang menyapu teras warung, Amy menangkap sorot mata tajam dari arah rumah Sri. Kadang-kadang wanita berkacamata itu hanya lewat tanpa menegur. Wajahnya datar, dingin. Padahal dulu mereka masih suka bertukar salam. Meski tak pernah benar-benar akrab, sekarang salaman pun sudah tak ada. Bahkan Sri pernah menyambut Amy, tapi Amy-nya sendiri juga sudah tersulut emosi, benci. Sementara itu Amy pura-pura tak peduli. Karena itu, ia tak punya tenaga untuk bertengkar. Apalagi setelah kejadian kucing beberapa hari lalu. Tapi dalam hati ia tahu Sri merasa tersaingi. Apalagi sekarang beberapa langganan Sri mulai beralih ke warungnya. Tapi bagi Amy, ini bukan soal menang atau kalah. Ini soal bertahan hidup. Jika ada yang ingin berjualan juga, ya silahkan. Rezeki tak pernah tertukar kok, bukankah begitu? Menjelang sore, Amy duduk di kursi plastik di dalam warungnya. Ia membuka catatan kecil yang ia tulis dengan pulpen merah. Di sana tercatat pemasukan hari ini,
125.000, kotor. Ia menghela nafas panjang, lalu tersenyum. Sisanya keuntungan ini cukuplah buat beli kebutuhan dapur. Besok bisa nambah stok minyak, belanja lagi ke pasar grosir. Suara azan maghrib terdengar dari musola ujung gang. Emi berdiri, menutup pintu warung, dan menarik tirai kain yang mulai pudar warnanya. Warung itu ditinggalkan dalam gelap, tapi di dalam hatinya ada cahaya syukur. Di tengah segala keterbatasan, Emi merasa cukup. Omset yang meningkat bukan sekedar angka, tapi juga bukti bahwa usahanya, doanya, dan keikhlasannya tak sia-sia. Mungkin belum besar, mungkin belum cukup untuk membeli kulkas impiannya, untuk menampung minuman-minuman ringan, tapi cukup untuk membuat dapur tetap mengepul dan anak-anaknya bisa sarapan. Dan di dunia Emi, itu sudah lebih dari cukup. Sementara itu di sisi lain, Sri duduk di bangku kayu panjang depan rumahnya sambil melipat tangan di dada. Pandangannya lurus ke arah warung Emi yang setiap pagi selalu ramai oleh ibu-ibu kampung. Beberapa anak kecil bahkan terlihat duduk-duduk di depan etalase, menunggu giliran membeli jajanan. Sementara warungnya sendiri yang hanya berjarak 3 rumah dari sana, pas depannya, sepi. Hanya sesekali ada tetangga yang mampir. Itu pun lebih sering bertanya utang daripada belanja. Wong saiki milih-milih, padahal regoku, hargaku juga ndak mahal-mahal amat kok, gumam Sri sambil menyedot es teh manis yang mulai cair. Ia menggeser kacamatanya yang turun sedikit, lalu menghela nafas kesal. Rasa jengkel itu makin menjadi-jadi ketika melihat Bu Lilis yang dulu langganan tetapnya keluar dari warung Bu Emi sambil membawa 2 kantong plastik besar. Sri merasa dipermalukan, seolah-olah semua kerja kerasnya selama ini tak dihargai. Ia merasa dijiplak. Dulu hanya dirinya yang berjualan sembako di RT itu, tapi sejak Emi buka warung, pelanggannya perlahan pindah. Dilalah dia yang laku, desis Sri. Kata-kata itu keluar bersamaan dengan emosi yang sudah lama ia pendam. Malam harinya saat hujan gerimis turun, Sri tak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar. Pikirannya penuh dengan rasa jengkel yang tak kunjung reda. Ia merasa tidak adil. Usaha yang ia rintis lebih dulu kini seperti tenggelam. Emi yang hanya janda tanpa modal besar dan meniru usahanya justru tampak lebih sukses. Dan di kampung kecil itu, kesuksesan satu orang seringkali jadi bahan gunjingan orang lain. Dan yang paling menyakitkan, Sri tahu dirinya kini yang digunjingkan, bukan karena prestasi, tapi karena kalah bersaing. Sudah cukup, gumamnya malam itu. Besok paginya, Sri berdandan rapi, mengenakan baju batik coklat tua, kain jarik dan selendang kecil di bahu. Ia keluar rumah dengan alasan ke pasar, tapi jalannya bukan ke arah pasar, melainkan ke jalan setapak yang mengarah ke dusun sebelah. Ia menumpang ojek ke tempat yang tak banyak orang tahu, sebuah rumah tua di ujung sawah, di mana tinggal seorang lelaki tua yang konon dikenal sebagai dukun. Rumah itu dipenuhi asap kemenyan dan bau minyak gosok menyengat. Dukun itu yang dikenal sebagai Mbah Wasjo menyambut Sri dengan tatapan tajam dan senyum tipis. "Sampean datang mau apa?" tanyanya tanpa basa-basi. Sri menelan ludah. Suasana rumah itu membuat lehernya terasa kaku. Tapi ia sudah terlanjur datang, dan niat di hatinya sudah bulat. "Saya pengen dibantu usaha saya, Mbah, biar rame lagi, biar laris. Terus saingan saya itu, dia bikin warung juga, padahal dulu saya duluan. Buat dia gak laris, Mbah, tolong," ucap Sri berputar-putar. Mbah Wasjo mengangguk pelan. Ia duduk di atas tikar pandan dan mulai menyalakan dupa yang membuat ruangan makin pengap. "Namanya siapa? Tinggal di mana? Usahanya apa?" "Namanya Emi, Mbah. Rumahnya di RT 3. Persis depan seberang jalan rumah saya, dekat gang masuk. Dia buka warung sembako juga, sama seperti saya," jawab Sri lirih. Mbah Dukun lalu mengambil selai kain hitam dari dalam lemari, menaburkan bunga 7 rupa ke atasnya, lalu membakar selembar kertas berisi tulisan aksara Jawa kuno. "Kalau sampean niat, saya bisa bantu. Tapi perlu ingat, setiap laku gaib ada tumbalnya, bukan darah, bukan nyawa. Tapi keberuntungan sampean juga bisa kesedot, ikut hilang kalau niatnya kotor," kata Mbah Dukun mengingatkan. Sri tak peduli.
Merasa semua sudah terlalu jauh, yang ia inginkan hanya satu, warung Emi menjadi sepi, biar hidupnya kembali seperti dulu. Ia menyerahkan selembar foto Emi yang diambil diam-diam, dan sehelai rambut yang ia kumpulkan waktu Emi pernah bertengkar dengannya di depan rumah. Bikin warungnya kayak tutup terus ya mbah. Orang-orang yang lewat jadi malas mampir mbah. Kalau bisa, bikin orang-orang merasa gak enak aja lewat itu, pinta Sri. Simbah dukun hanya mengangguk. Ia mulai membaca mantra panjang sambil memutar dupa dan mengikat rambut Emi dengan benang merah. Malam itu langit mendung, angin dingin berembus kencang ke arah kampung. Tak ada yang tahu apa yang telah Sri lakukan, tapi ia pulang dengan senyum puas dan dada yang terasa lebih ringan. Ia menatap ke arah warung Emi dari balik tirai rumahnya. Kita lihat besok, siapa yang bakal tutup duluan. Paginya, sinar matahari belum terlalu terik. Kabut tipis masih menggantung rendah di antara atap-atap rumah di kampung. Udara agak lembab, sisa hujan gerimis malam masih terasa di tanah yang becek. Emi dengan dasar coklat, bunga-bunga, dan rambut diikat cepol seadanya membuka pintu warungnya seperti biasa. Gembok dibuka, tirai gulung ditarik ke atas, dan rak-rak ia rapikan sambil bersenandung kecil. Namun pagi itu terasa berbeda. Biasanya saat jam 7, beberapa pelanggan tetapnya sudah berdiri di depan menunggu ia buka. Tapi kini hanya 1-2 orang yang berdiri di kejauhan, tak mendekat, malah terlihat linglung seperti kehilangan arah. Emi sempat berpikir, mungkin orang-orang sedang sibuk atau cuaca dingin membuat mereka malas keluar rumah. Tapi saat ia melangkah keluar, melihat Bu Lilis berdiri di seberang jalan dengan tatapan kosong ke arah warungnya, hati Emi mulai tak tenang. Bu Lilis, panggilnya sambil melambaikan tangan. Bu Lilis tak langsung menjawab. Ia menoleh pelan, ekspresinya bingung. Loh Mi, kamu belum buka warung ya? Pertanyaan itu membuat Emi tersentak. Loh, ini aku udah buka dari tadi kok. Lihat saja tuh, pintu udah terbuka, rak udah rapi, masa nggak kelihatan? Bu Lilis mengerutkan dahi, mencoba melihat lebih seksama, lebih fokus. Ia mendekat perlahan, langkahnya ragu. Saat sudah benar-benar berdiri di depan warung, barulah matanya terbuka lebar. Ya Allah, beneran udah buka. Dari tadi aku lihat kayak masih tutup warungmu Mi, kayak warung kosong gitu. Bukan hanya Bu Lilis. Tak lama kemudian, Pak Sarno yang biasanya beli rokok gudang garam di pagi hari juga datang. Wajahnya pun menunjukkan kebingungan serupa. Loh, aku kira warungnya udah pindah apa gimana? Gak kelihatan buka dari tadi. Emi mulai merasa ada yang aneh. Ini bukan soal pintu belum dibuka atau rak belum diisi, tapi lebih dari itu. Orang-orang yang biasanya tahu betul rutinitas warungnya, kini seperti tak bisa melihat keberadaannya. Sepanjang hari itu hanya segelintir pelanggan yang datang. Itu pun karena Emi sendiri yang menghampiri mereka. Ia berjalan dari rumah ke rumah, menanyakan kabar, dan memberitahu kalau warungnya buka seperti biasa. Tapi banyak dari mereka mengaku tak melihat apa-apa. Aku kira kemarin udah tutup Mi. Soalnya hari-hari ini aku lewat situ kok kayak kosong warungmu, ketutup terus. Gak ada tanda-tanda buka, kata Burung, tetangga yang biasanya beli sabun dan minyak goreng. Emi semakin gelisah. Ada apa sebenarnya? Malamnya, ia duduk di dapur sambil menatap api kompor yang mengecil. Matanya merah karena lelah dan bingung. Ia mengingat-ingat, adakah yang aneh beberapa hari terakhir? Tapi semuanya terasa biasa saja. Tak ada peristiwa janggal yang ia sadari, kecuali satu hal, perasaan tak nyaman yang muncul setiap kali ia melewati halaman rumah Sri. Wanita itu kini jarang terlihat keluar rumah. Bahkan saat Emi lewat dan menyapa, Sri hanya melirik sekilas dari balik jendela. Esok harinya, Emi mencoba eksperimen kecil. Ia memasang spanduk bertuliskan, warung Emi buka tiap hari, jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Dengan huruf besar-besar ditempel di depan warung. Tapi lagi-lagi hasilnya nihil. Beberapa orang tetap mengira warungnya tutup. Bahkan ada yang mengatakan, tadi saya lewat, kayak cuma rumah kosong. Papan tulisnya juga tidak kelihatan. Hari demi hari makin parah. Barang dagangannya mulai menumpuk. Sayuran layu, telur busuk, dan roti kadaluarsa. Omset turun drastis.
Emi yang biasanya bisa beli beras dan kebutuhan anak-anak tiap minggu, kini mulai menghitung sisa uang recehan dalam kaleng kecil di bawah meja kasir. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk berbicara pada orang yang lebih tua. Ia mendatangi Simbah Sarti, wanita sepuh yang dikenal suka memberi nasihat bijak. Emi duduk di teras rumah Mbah Sarti, membawa bingkisan gula teh sebagai tanda hormat. Mbah Sarti mendengarkan dengan tenang, tak banyak komentar. Setelah Emi selesai bercerita, wanita tua itu hanya mengangguk pelan dan berkata, "Kowe wes dijangkepin, Dok. Warungmu dikunci gaib. Orang-orang ora weruh. Ini kerjaan wong sing iri. Wes wayahe kowe ngati-hati." Kalimat itu menancap di kepala Emi seperti paku panas. Ia menunduk lama. Dada sesak, ada rasa sakit, marah, dan sedih bercampur jadi satu. Tapi juga ada satu tekad bahwa ini tak bisa dibiarkan. Ia harus mencari tahu lebih dalam sebelum semuanya benar-benar terlambat. Di lain hari, pagi itu langit mendung dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Emi duduk di dalam warung yang sebenarnya sudah ia buka sejak subuh, tapi tak satu pun orang datang. Dagangannya rapi di rak, aroma sabun cuci dan beras bercampur jadi satu, tapi tetap saja masih sepi. Lalu suara langkah kaki terdengar dari luar, pelan dan ragu-ragu, seperti seseorang yang menimbang-nimbang apakah harus masuk atau tidak. Emi menengok dari balik tirai plastik dan melihat sosok yang dikenalnya, Bu Wati, pelanggan setianya yang biasanya beli kopi dan gula tiap pagi. "Bu Wati," panggil Emi, keluar dari warung sambil tersenyum tipis. Bu Wati tampak terkejut, bahkan nyaris mundur satu langkah. "Ya Allah, Mi, kamu di dalam toh? Aku kira kamu sakit atau pergi ke rumah orang tuamu." Emi mengerutkan kening. "Loh, saya dari kemarin jadi sini terus, Bu. Warung juga buka kayak biasa." Bu Wati menggeleng pelan. Wajahnya masih menyiratkan kebingungan. "Saya udah 3 hari lewat depan warungmu, Mi, tapi kelihatan tutup, kayak sepi, kayak nggak ada orang. Makanya saya nekat datang lebih dekat hari ini, takut kamu kenapa-kenapa." Emi menarik nafas panjang, dada sesak. "Bu, ini bukan pertama kali orang bilang gitu, Bu. Banyak yang lihat warung saya kayak tutup terus, tapi sebenarnya saya buka tiap hari kok. Saya duduk di dalam, menunggu pembeli. Dagangan masih lengkap, lampu nyala." Suara Emi bergetar. Mata Bu Wati mulai menyipit, mencoba memahami situasi yang baginya terasa janggal. Lalu dengan suara pelan ia bertanya, "Kamu curiga ada apa-apa nggak, Mi? Tentang warungmu ini yang aneh?" Emi menatap lantai semen yang mulai retak di beberapa bagian. "Saya nggak tahu hal-hal begituan, Bu. Tapi saya bukan bodoh. Saya tahu kalau sesuatu udah nggak masuk akal. Seperti yang dikatakan Simbah Sarti, pasti ada campur tangan yang tak kasat mata." Hening sejenak, hanya suara ayam tetangga yang sesekali berkokok. "Saya curiga ini bukan hal biasa, Bu, sekarang," lanjut Emi, suaranya nyaris berbisik. "Saya juga pernah dengar cerita warung tertutup gaib kayak gini. Ini santet yang bikin orang gak bisa lihat warung saya meskipun saya buka." Wajah Bu Wati memucat. Ia menarik tas belanjanya ke dada, seperti merasa ada hawa yang tak enak menyelimuti tempat itu. "Astagfirullah, Mi, kamu yakin?" Emi mengangguk pelan. "Iya sih, Bu, saya gak punya bukti, tapi saya juga gak punya musuh, kecuali satu orang, Bu." Bu Wati tak perlu ditebak siapa yang dimaksud. Semua orang di kampung tahu soal hubungan takur antara Emi dan Sri, dua wanita yang sejak awal tidak pernah benar-benar berdamai. Apalagi sejak usaha Sri sepi dan warung Emi malah makin ramai. "Kamu yakin Sri sejahat itu?" tanya Bu Wati hati-hati. Entahlah, Bu," saut Emi. "Tapi sejak warung dia sepi dan saya makin ramai, tatapan dia ke saya itu beda, dingin, kayak ada dendam yang dia tahan." Keesokan harinya, berita soal warung Emi yang tak terlihat meski buka mulai menyebar. Warga mulai berdatangan, penasaran dan mencoba membuktikan sendiri. Beberapa mengatakan saat lewat, mereka melihat warung tutup. Tapi saat mereka sengaja menatap langsung dan mendekat, fokus, barulah warung itu terlihat jelas buka. "Kayak ada kabut, Mi, tapi ndak kelihatan kabutnya. Blerengan gitu mripate. Cuma pikiran ini kayak dibuat ndak sadar kalau warungmu buka," kata Pak Salim, tetangga depan rumah. Emi hanya diam,
menerima ucapan itu sebagai kenyataan pahit. Ia tak menangis, tapi hatinya perih. Apalagi saat anak-anaknya mulai bertanya kenapa tidak ada pembeli lagi dan uang jajan mulai berkurang. Di malam harinya, Amy duduk di ruang tengah membakar dupa yang diberikan Mbak Sarti tempo hari. Dupa itu katanya hanya untuk membuka sedikit penghalang mata manusia biasa. Sambil menatap asap tipis yang naik perlahan, Amy berdoa dalam hati. Ia bukan perempuan yang tahu ilmu gaib, bukan pula yang pandai membalas dengan kekuatan gelap. Tapi ia tahu satu hal, ia harus bertahan. Karena di dunia yang tampak biasa-biasa saja ini, kadang kejahatan tak datang dalam bentuk pisau atau kata-kata kasar, melainkan dalam bisikan diam, dalam mata yang iri, dan dalam doa-doa gelap yang dikirim dengan penuh benci. Dan Amy kini tahu, dia tak bisa lagi menganggap semuanya kebetulan. Sesuatu telah dimulai, dan ia harus bersiap sebelum semuanya terlambat. Malam itu gerimis turun pelan-pelan, menyapu genteng rumah Amy yang berlumut di ujung-ujungnya. Di dalam kamarnya yang hanya diterangi cahaya bohlam redup, Amy duduk menatap lantai, matanya sembab, pikirannya penuh dendam. Bukan hanya karena warungnya mendadak sepi, atau karena penghidupannya terancam, tapi karena harga dirinya diinjak-injak tanpa kasat mata. Ia tahu siapa pelakunya, meskipun tak ada bukti. Intuisi seorang ibu yang berjuang untuk anak-anaknya tidak pernah salah. Hanya satu orang yang punya alasan dan keberanian untuk menjatuhkannya secara gaib, Sri. Esoknya selepas subuh, Amy memberanikan diri pergi ke dusun sebelah. Tempat itu sepi, hanya ada deretan pohon jati dan suara burung hantu yang masih bertengger di dahan. Ia memakai jaket lusuh dan menutupi kepalanya dengan kerudung abu-abu. Tak ada yang boleh tahu ia kemana pagi-pagi buta begini. Tujuannya satu, mencari Pak Warji, dukun sepuh yang konon masih menyimpan ilmu pengelabuan mata, warisan leluhur. Ia tinggal di gubuk kecil yang letaknya agak tersembunyi, dekat pesarean desa. Setibanya di sana, Amy mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk. Tak lama, terdengar suara batuk-batuk dari dalam. Lalu pintu dibuka perlahan. "Ada apa nyari saya?" tanya Pak Warji, matanya yang merah seperti belum tidur semalaman. "Saya butuh bantuan, Pak," ucap Amy dengan suara serak. "Saya mau balas dendam." Pak Warji tertawa pendek. "Biasanya yang datang ke sini minta rezeki lancar, pengelarisan dagangan supaya laku keras, rumah tangga rukun, adem ayem. Lah kok kamu malah minta balas dendam?" Amy mengangguk, wajahnya keras. "Iya, saya juga pengen dagangan saya laku lagi. Dan saya nggak minta orang itu mati buat dendam. Saya cuma minta satu hal, Mbah. Buka penglihatan orang-orang biar warung saya kelihatan lagi dan laris, Mbah. Tapi tutup penglihatan mereka waktu lihat warungnya Sri. Saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan, Mbah." Pak Warji mengusap janggutnya yang putih dan lebat. Ia diam sejenak, menatap Amy lama sekali, seolah menakar niat dan keteguhan hatinya. Lalu dengan nada datar ia berkata, "Itu bukan permintaan kecil. Ilmu itu kuat dan mahal pengorbanannya." "Apapun itu, saya siap melakukan pengorbanan, Mbah," potong Amy cepat. Ia membuka tas kain yang dibawanya dan mengeluarkan gulungan uang 50 ribuan. "Ini semua tabungan saya, kalau kurang saya bisa cari lagi, Mbah." Pak Warji tertawa geli, tapi ada sorot keserakan di matanya. "Baiklah, tapi ingat, ini bukan perkara main-main. Apa yang kamu minta akan membawa akibat. Mata orang bisa dibuka dan ditutup, tapi kalau niatmu gak kuat, bisa jadi kamu sendiri yang tertutup." "Saya sudah siap, Mbah, apapun resikonya," sahut Amy tegas. Ritual dilakukan malam itu juga. Amy diminta membawa segelas air dari warungnya, sedikit debu dari depan pintu, dan potongan kecil kertas bon pembelian. Semua itu dimasukkan ke dalam wadah tanah liat, lalu diasapi dengan kemenyan hitam. Pak Warji membacakan mantra dengan suara rendah sambil mengelilingi wadah itu 3 kali. Mata tertutup, kaki telanjang menginjak tanah basah. "Besok pagi, mata-mata orang-orang akan kembali terbuka untuk warungmu," ujar Pak Warji setelah semuanya usai. "Dan warung yang kamu maksud akan seperti tak pernah ada." Amy pulang dengan hati berdebar. Ada rasa takut tapi juga puas.
Ia tak tahu apakah ini benar-benar akan berhasil, tapi paling tidak, ia tidak tinggal diam. Dan keesokan harinya, sinar matahari pagi menyelinap malu-malu lewat sela genteng. Amy bangun lebih cepat dari biasanya. Ia membersihkan warungnya sampai kinclong, menata ulang sembako, dan menyalakan lampu terang-terangan. Ia bahkan membuat spanduk kecil yang ia pasang di depan pintu. Buka setiap hari, jam 6 sampai jam 10 malam. Tak lama, satu persatu warga mulai berdatangan. Wajah mereka terkejut. Loh, warungnya Mbak Amy buka toh, kata Bu Sulastri yang sudah hampir semingguan lebih melihat warung Bu Amy tutup. Ia mengernyit bingung. Kok saya pikir warung ini udah tutup dari minggu lalu. Amy hanya tersenyum. Sebenarnya saya buka terus kok Bu, cuma mungkin panjenengan gak sempat lihat. Hari itu warungnya Amy ramai, orang datang silih berganti, seolah baru menyadari bahwa warung Amy memang ada dan terus buka. Bahkan pembeli yang sebelumnya pindah ke tempat lain pun kembali, sambil merasa aneh sendiri karena merasa melewatkan warung ini begitu saja. Sementara itu, di seberang jalan, warung Sri tampak berbeda. Biasanya ramai, tapi kali ini lengang. Tak ada yang berdiri di depan pintunya, tak ada suara bel belanja. Bahkan beberapa tetangga yang hendak membeli ke sana malah berjalan ke warung Amy. Sri berdiri di balik tirai, melihat warung Amy yang makin ramai. Wajahnya pucat. Ia keluar dan berdiri di depan pintu warungnya sambil melambaikan tangan ke arah ibu-ibu yang lewat. Tapi mereka hanya menatap ke depan, seolah tak melihat dia sama sekali. Wajah Sri memucat. Dan di warung seberang, Amy menyajikan kopi untuk pelanggan sambil menyembunyikan senyum tipis. Dendamnya terbalas. Tapi entah kenapa, hatinya tak benar-benar lega. Besoknya, pagi Mbak Amy, wah, udah ramai banget ya sekarang ya, sapa Bu Tini sambil meletakkan beberapa bungkus mie instan, telur dan minyak goreng di atas meja. Pagi juga Bu. Iya, puji Tuhan, mulai ramai lagi, jawab Amy, masih dengan senyum yang tulus, tapi menyimpan sedikit rasa puas yang tak bisa ia sembunyikan. Dalam seminggu terakhir, warungnya seperti terlahir kembali, bahkan lebih hidup dari sebelumnya. Tak hanya para pelanggan lamanya yang kembali, tetapi juga wajah-wajah baru yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Beberapa di antaranya bahkan pelanggan tetap Sri. Bu Sri kemana ya? Warungnya kok sekarang kayak gak ada, kayak tutup terus ya? Celetuk seorang pemuda yang biasanya membeli rokok gudang garam di warung Sri. Amy tak langsung menjawab. Ia hanya menoleh sambil tersenyum samar. Aduh, gak tahu juga Mas. Saya juga gak pernah lihat beliau buka akhir-akhir ini, jawab Amy. Tentu saja Amy tahu. Ia tahu lebih dari siapapun. Tapi tak sepatah kata pun ia lontarkan tentang ritual yang telah ia lakukan seminggu lalu. Biarlah semua terlihat alami. Biarlah orang-orang berpikir ini murni karena keberuntungan. Di dalam hati, Amy merasa puas. Setelah dipermainkan dengan cara yang tidak terlihat, setelah dijatuhkan secara perlahan hingga hampir tak bisa bangkit, sekarang semesta seperti mengembalikan semuanya, bahkan lebih. Warungnya kini tak hanya ramai, tapi menjadi pusat perhatian. Amy mulai menata rak lebih rapi, menambahkan barang-barang kebutuhan yang sebelumnya belum ia jual. Deterjen, sabun batang, bahkan jajan anak-anak dalam toples kaca. Sudah ia lengkapi. Ia belajar dari pengalaman bahwa usaha tak bisa hanya mengandalkan loyalitas. Kadang, usaha juga harus dilindungi. Sementara itu, ia menatap keluar jendela. Di seberang jalan, warung Sri terlihat seperti rumah kosong. Tirai putihnya tak pernah bergerak. Pintu kayu tetap tertutup rapat. Sesekali Sri terlihat mengintip dari celah tirai, namun tak seorang pun menoleh ke arahnya. Tak seorang pun berjalan ke sana, seakan tempat itu tak pernah ada. Amy tahu betul efek dari ritual yang ia minta ke Pak Warji, bukan main-main. Penglihatan orang-orang akan diarahkan, sesuatu yang ada akan terlihat seperti tak ada. Ia pernah merasakan sendiri bagaimana sakitnya. Sekarang giliran Sri yang merasa sakit. Setelah semua pembeli pergi dan suasana mulai reda menjelang siang, Amy duduk sejenak di bangku kayu tua depan warung. Ia mengelap keringat di pelipis sambil menatap langit. Ia memejamkan mata, mencoba menikmati rasa kemenangan yang selama ini ia dambakan. Tapi, seperti hembusan angin yang membawa bau tanah basah dari kejauhan, ada rasa yang berbeda di hatinya. Rasa puas itu ada, iya, tapi juga muncul secuil rasa ganjil yang tidak bisa ia tolak. Entah itu perasaan bersalah,
atau hanya kegelisahan karena telah memasuki wilayah yang tak kasat mata. Namun Amy cepat-cepat menepis perasaan itu. Ia sudah cukup banyak kehilangan, dan saat sekarang ia mendapat kembali haknya. Kenapa harus merasa bersalah? Alah, toh saya tidak nyakitin siapa-siapa, bisiknya pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri, mencari pembenaran. Wong saya cuma ngembaliin apa yang udah dirampas dari saya kok. Lalu ia bangkit kembali masuk ke dalam warung, menyiapkan catatan pembukuan sederhana yang ia tulis di buku tulis bekas milik anaknya. Warung Amy kini kembali menjadi denyut nadi kecil di kampung itu. Tapi tak ada yang tahu, di balik kembalinya kesibukan itu ada pertarungan yang diam-diam tengah bergulir di balik mata manusia biasa. Di lain hari, pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pagi-pagi Amy sudah duduk termenung di bangku depan warungnya. Warung itu sudah dibuka sejak subuh, seperti biasa. Tapi kok hari ini tidak seperti hari-hari sebelumnya? Pagi ini sepi, bahkan sangat sepi. Tak ada suara ibu-ibu bercengkrama, tak ada tawa anak-anak yang biasanya berlarian sambil membeli permen. Jalan depan rumahnya terasa lengang, anehnya seperti tak berpenghuni. Amy menghela nafas berat, menatap rak dagangan yang masih penuh. Minyak goreng, mie instan, sabun cuci, semuanya belum tersentuh. Kemarin baru dari pasar grosir. Amy kulakan banyak, dan jam sudah menunjukkan pukul 9, tapi belum satu pun pembeli datang. Biasanya jam segini udah rame kok. Mana uang modal kemarin aku belanjain semua lagi, gumamnya lirih menatap jalanan kosong. Ia berdiri melongok ke kejauhan, mencoba mencari bayangan siapapun, tapi nihil. Tak ada suara pintu rumah dibuka, tak ada langkah kaki, tak ada suara motor. Hening, terlalu hening. Bersamaan dengan itu, dari arah berlawanan, warung milik Sri pun tak kalah sunyinya. Sri duduk di dalam warungnya, yang juga sudah ia buka sejak pagi. Ia menunggu dengan rasa cemas yang tak biasa. Di rak-rak kayunya beberapa barang mulai berdebu. Aroma pengap mulai muncul dari pojokan ruangan. Sri menggigit kuku jempolnya, sesuatu yang hanya ia lakukan ketika sangat gelisah. Ia tahu bahwa sejak permainan dimulai, segala sesuatu berubah. Tapi ia tak pernah mengira dampaknya akan seperti ini. Pelanggannya bukan hanya berhenti datang, mereka seperti menghilang. Sementara itu, semalam kabar-kabar aneh mulai terdengar. Ada yang bilang Pak Kimin, tukang bakso yang biasa ider saat mengi atau malam-malam, mengaku melihat suatu penampakan makhluk tinggi besar di warungnya Bu Sri dan Bu Emi. Dua warung yang saling berseru itu. Tapi sebelum sempat menjelaskan lebih jauh, Pak Kimin merasa merinding dan memutuskan untuk berhenti bercerita. Kabar itu sampai ke telinga Sri. Ini bukan main-main lagi. Sri berbisik sendiri, pelipisnya basah oleh keringat dingin. Sementara itu, Emi pun mulai merasakan sesuatu yang janggal. Semalam, ia bermimpi didatangi sosok hitam tinggi besar, berdiri di depan warungnya sambil menatapnya dengan mata merah menyala. Sosok itu tak bicara, hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke rak dagangannya, lalu hilang ditelan kabut. Sementara kabar yang menggemparkan pun terjadi lagi. Bu Sarmi, anaknya Bu Sarmi, juga melihat penampakan yang sangat-sangat mengerikan, seperti yang dilihat oleh Pak Kimin tukang bakso. Kasakusuk tentang penampakan yang ada di warung Emi dan Sri mulai tersebar di warga setempat. Dan keadaan itu makin memperburuk suasana warung Emi dan Sri, tambah sepi. Sore harinya, seorang kakek tua datang ke rumah Emi. Beliau adalah Pak Bani, mantan juru kunci pesarean tua di pinggiran desa yang katanya bisa melihat lebih dari orang biasa. Tanpa basa-basi, ia langsung berkata, "Ini semua udah kelewatan, Mi. Kau dan Sri sudah memainkan sesuatu yang tak bisa kalian tanggung di desa ini. Warungmu dan warung Sri sekarang bukan lagi tempat biasa. Sudah jadi jalur yang menarik mereka datang. Semuanya datang ke tempat kalian dan membuat aura desa ini semakin buruk." Emi terdiam, tenggorokannya tercekat. Mereka yang datang siapa, Pak? Pak Bani memandang langit yang mulai menggelap. Yang tak kasat mata yang kalian panggil. Mereka yang datang bukan untuk beli beras, tapi untuk mengambil sesuatu dari kalian sendiri. Kalau kalian tak segera memutus rantai itu, akan ada lebih banyak yang hilang, dan bisa jadi bukan cuma tentang rezeki kalian.
Perut Amy terasa tidak enak, perasaannya campur aduk. Kepalanya mendadak pusing. Ia sadar, resiko dari permainan gelap ini tidak bisa ditebus hanya dengan rasa puas. Paginya, karena tidak melakukan pekerjaan apa-apa, Amy memeriksa stok beras di pojokan ruangan. Tiba-tiba, Amy terkaget. Beras itu penuh kutu, bukan hanya 1-2 tapi seperti gerombolan yang bersarang di dalamnya. Bergerak-gerak dengan liar, memanjat keluar seolah marah telah diganggu. Bau apak menusuk hidung, sangat tak wajar untuk beras baru. Padahal baru 2 hari dia beli di pasar grosir. Belum selesai keterkejutan Amy saat Amy mengecek di pojok ruang satunya, rak telur. Muncul bau amis yang sangat membusuk. Ini kenapa lagi telurnya jadi gini, jadi busuk semua? Amy tak bisa berkata apa-apa, nafasnya sesak, wajahnya panas, telinganya berdengung. Ia mencoba membela diri, mencari pembenaran, namun tak satu pun kata bisa keluar. Di sisi lain, warung Sri pun mengalami hal serupa. Beras berkutu, telur busuk, semua dagangannya berjamur. Dan tak butuh waktu lama, kabar busuknya dagangan dari 2 warung itu pun menyebar. Dalam hitungan jam, warga berkerumun. Mereka berdatangan bukan untuk belanja, tapi untuk meluapkan amarah. Amarah yang selama ini tersimpan. Dendam yang menumpuk karena permainan tak kasat mata yang dirasakan, tapi tak bisa dibuktikan. Warga desa tersebut yang menjadi korban oleh perangnya 2 orang yang saling benci. Suara teriakan menggema. Udah cukup, warung kayak gini cuma bawa sial ke kampung, bikin aura redup aja. Ya, mereka berdua pasti sudah main ilmu hitam. Lihat akibatnya, warga banyak yang sakit. Melihat penampakan yang gak jelas, serem. Dan sekarang barang dagangan jadi kayak dari neraka. Aku gak akan pernah beli-beli lagi di warung ini. Amy hanya bisa berdiri di pintu warung, matanya membelalak. Begitu juga Sri yang sudah berdiri di depan warungnya. Tubuhnya gemetar. Warga datang dengan bensin dan api di tangan. Tolong jangan. Suara Amy bergetar. Iya, tolong, kami salah. Sri pun menangis, suaranya lirih, tenggelam dalam amukan massa. Tapi semuanya sudah terlambat. Dalam hitungan menit, 2 warung itu sudah dilalap api beserta rumah masing-masing. Asap hitam membumbung ke langit, membawa serta harapan, ego dan keserakahan yang pernah menghuni 2 bangunan sederhana itu. Amy dan Sri hanya bisa terduduk di tanah. Air mata mereka bercampur debu dan rasa sesal yang tak bertepi. Mereka tak saling menyalahkan, tak ada lagi kata-kata pedas, tak ada sindiran, tak ada rasa iri. Yang ada hanya hening panjang di antara mereka, diselingi isakan pilu. Kalau saja aku tidak serakah, lirih Amy hampir tak terdengar. Kalau saja aku gak main-main sama hal yang gak bisa aku kendalikan, ucap Sri. Tangannya menggenggam tanah seolah ingin mengembalikan waktu. Beribu andai mulai berdatangan di kepala mereka. Andai mereka bisa mundur, andai waktu bisa diputar. Tapi kenyataan tidak pernah memberi tempat pada kata andai. Sejak hari itu, bekas warung Amy dan Sri hanya jadi lahan hitam kosong. Jarang orang yang lewat di depan bangunan itu. Katanya setiap malam, mereka melihat penampakan makhluk hitam besar. Kadang terdengar suara tangis perempuan dari arah bekas bangunan yang terbakar. Kadang terdengar 2 suara, saling menyahut penuh sesal. Dan sejak itu juga, orang-orang di desa mulai percaya satu hal, bahwa iri, dendam, dan keserakahan kalau tak dibatasi bisa membakar lebih dari sekedar kayu dan dinding. Ia bisa melahap hidup, harga diri, bahkan jiwa. Demikianlah sebuah kisah petaka saling santet. Semoga menghibur dan bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Kisah ini ditulis oleh Arai Jasmine. Terima kasih Kak Arai, dan terima kasih teman-teman yang sudah mau menyimak di Fakta Sejarah. Demikian, saya pamit. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.